kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba memimpin doa. Oke, Hafa, silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya, nyanyi lagu daerah. Karena kita dari Jawa Tengah, jadi kita akan nyanyi lagu lirik-lirik ya. Ya, 1, 2, 3. Tandure musumilir tak ijo royo tak sanggo temantengan. Oke, hari ini kita belajar tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Oke, sama dibuka bukunya. Ada Edo, dia berasal dari Papua. Kalau kita berasal dari Jawa mana? Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Kalau si Edo ini berasal dari Papua. Salah satu lagu daerah dari daerah kita tadi lagunya judulnya apa? Ya benar, lagunya judulnya Lir Ilir. Nah, kalau di daerah Edo, di daerah Papua itu ada lagu daerah juga. Salah satu contohnya yaitu lagu Yangko Rambe Yangko. Kalau ada yang udah hafal lagunya ada nggak? Oh, belum bisa. Ya udah, nih Miss tunjukin lagu Yangko Rambe Yangko. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, jadi tadi Edo menyanyikan lagu Yangko Rambe Yangko. Ketika bernyanyi, Edo itu memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, kalian kan sudah mempelajari apa itu tempo, apa itu tinggi rendahnya nada. Sudah belajar kan sebelumnya? Nah, kita bahas lagi ya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Oke, kalau tempo itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tempo cepat, yang kedua ada tempo sedang, dan yang terakhir ada tempo lambat. Nah, dalam pemilihan tempo itu disesuaikan dengan isi lagunya. Seperti misalkan lagu Yangko Rambe Yangko, temponya tadi tergolong cepat atau sedang atau lambat? Sedang. Nah, benar, sedang. Terus kalau misalkan ada lagu Syukur, itu temponya cepat, sedang atau lambat? Lambat. Karena isi lagunya Sedih. ya benar. Nah, tadi ini tempo, sekarang tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan lagu yang rendah ataupun tinggi sesuai dengan notasi lagu. Oke, ini notasi lagu. Jadi di bawah not ada titik berarti nadanya Rendah. kalau ada titik di atas berarti nadanya Tinggi. kalau tidak ada titik ya berarti Sedang. benar sekali. Jadi semakin ke kanan nadanya semakin Tinggi. pintar, tepuk tangan. Oke, jadi yang titiknya di bawah dari do rendah hingga si rendah itu namanya oktav rendah. Kalau yang do hingga si tanpa titik itu
namanya oktav nada. Ada do hingga si titik di atas itu namanya oktav tinggi. Jadi tangga nada di bawahnya adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Nah, penyusunan tangga nada ini bisa yang dari rendah hingga ke tinggi ataupun tinggi hingga ke rendah. Boleh kembalikannya ya. Nah, dari lagu yang kurang Beyangko tadi asalnya dari mana? Papua. Benar, Papua. Lagu ini bertemakan tentang peperangan. Nah, lagu ini menceritakan pahlawan yang rela berkorban bahkan mati di peperangan demi membela negara kita. Ya, jadi temanya tentang Peperangan. ya, benar sekali. Nah, tadi Edo udah bernyanyi, judulnya lagunya apa? Yang kurang Beyangko. Nah, yang kurang Beyangko salah satu lagu daerah dari Papua. Papua. Nah, setelah Edo bernyanyi dengan bagusnya itu, akhirnya ibu guru bercerita juga mengenai cerita rakyat dari Papua. Ceritanya berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Yo, pembaca dari Luna, silakan. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Jadi ceritanya itu termasuk ke cerita fiksi. Kemarin cerita fiksi apa? Cerita yang tidak ya benar, cerita yang tidak nyata yang berdasarkan imajinasi pengarangnya. Oke, cerita fiksi pada Burung Kasuari dan Dara Mahkota ada tokohnya siapa aja? Yang pertama Burung Kasuari. Burung Kasuari, yang kedua ada siapa? Dara Mahkota. Benar sekali. Cerita fiksi itu terbagi menjadi cerita rakyat, cerita cerpen, dan cerita novel. Nah, tadi kan cerita Burung Kasuari dan Dara Mahkota termasuk ke cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu dibagi lagi. Ada cerita mitos, fabel, mite, legenda, dan sage. Kita bahas cerita jenaka. Cerita jenaka itu cerita yang menceritakan kebodohan atau kecerdikan tokohnya sehingga menimbulkan tawa bagi pembacanya. Jadinya yang diceritakan itu sesuatu tentang kebodohan ataupun Dasar. ya, kecerdasan atau kecerdikan yang dimiliki oleh tokohnya. Jadi ceritanya tersebut menimbulkan tawa. Tawa itu berarti lucu atau sedih? Lucu. Nah, lucu bagi pembacanya. Contoh dari cerita jenaka itu ada Pak Bandir, ada Pak Belalang, ada si Kabayan, dan lain sebagainya. Jadi ceritanya itu nanti menimbulkan gelak tawa bagi yang membaca. Oke, yang kedua ada cerita mite. Cerita mite adalah cerita yang memberikan kepercayaan kepada suatu benda. Jadi bisa kita sebut dengan mitos. Contohnya cerita mite yang atau mitos tentang hal gaib yang berkembang di masyarakat itu ada Nyi Roro Kidul, kemudian ada Joko Tarub, dan ada lain sebagainya. Yang ketiga ada cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang namun diceritakan seperti hidup layaknya manusia. Contoh cerita fabel itu ada si Kancil dan Dangau, kemudian ada
buaya, ada si rubah yang rakus, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah cerita legenda. Cerita legenda itu adalah cerita lama yang berkembang di masyarakat. Biasanya mengisahkan tentang terjadinya atau asal-usul suatu tempat. Contohnya ada legenda Tangkuban Perahu, ada legenda Gamas, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada cerita sage. Cerita sage adalah cerita lama yang berkembang tentang kepahlawanan. Contohnya ada Calon Arang, kemudian ada Cium Wanara, kemudian ada Lutung Paswarung, dan lain sebagainya. Nomor 6 ada cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah cerita yang menggambarkan tentang kehidupan seseorang yang disampaikan melalui tulisan pendek. Biasanya cerpen itu dibaca satu kali duduk. Contoh cerpen itu ada di surat majalah ataupun koran-koran, misalnya Putri dari Tanjung. Nomor 7 ada novel. Ini cerita novel adalah cerita yang panjang yang menggambarkan kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya novel apa? Kalian pernah mendengar Laskar Pelangi? Pernah. Nah, itu contoh salah satu novel yang terkenal, karya dari Andrea Hirata. Kalau kita lihat tadi cerita Burung Kasuari dan Dara Mahkota, itu termasuk jenis cerita yang mana di antara Fabel. Oh, benar sekali, fabel. Karena ada yang bisa jawab karena apa? Walaupun burung tetapi berbicara seperti manusia. Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah bahas tentang cerita Telaga Warna. Kalau Telaga Warna berarti termasuk jenis cerita apa? Legenda. Oh, benar sekali, legenda. Karena apa? Mengisahkan terjadinya sebuah tempat. Oh, benar. Yaitu namanya tempatnya apa? Telaga Warna. Benar. Silakan berkemas-kemas pelajaran hari ini cukup sekian. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar tentang lagu daerah dari Papua, yaitu tadi lagunya judulnya Yangko Rambe Yangko. Temanya tentang Peperangan. ya, benar sekali. Kemudian kita sudah belajar juga tentang jenis-jenis cerita. Ada cerita fabel, ada cerita legenda, ada cerita jenaka, ada cerita mitos, ada cerita sage, ada cerpen, ada novel. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ketika pulang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.